Mereka tiba-tiba ada yang ke mall nih, ke mall. Lu tahu mall gede, kotak mall. Di sana ke mall. Terus cuma beli baju. Baju. Lu tahu baju nggak? Baju. Dikata lu kalau nggak beli baju meninggal kali. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini marilah kita kembali ngomongin kelakuan orang-orang di Indonesia kita tersayang yang bawaannya tuh bikin pengen marah-marah mulu. Ya, Pertama, gue pengen ngasih tahu dulu nih, kalau kemarin tanggal 21 Mei 2020 ada peningkatan pasien COVID-19 sebesar 973 orang. 973 orang, lu bayangin dalam waktu sehari ada hampir 1000 orang positif. Angka terbesar semenjak pertama kali corona ada di Indonesia. Dan itu terjadi, bisa jadi, karena ketidaktahanan orang-orang buat di rumah aja. Well, kalau lu keluar rumahnya buat ngelakuin hal-hal penting sambil ngejaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak sama orang lain karena sadar COVID ini mematikan, itu masih dimaafkan gitu, karena lu sadar, lu tahu bahayanya, lu tahu gimana cara ngindarinnya. Tapi kalau lu keluar rumah nggak mau pakai masker dan malas cuci tangan cuma buat desek-desekan belanja baju yang padahal bajunya sendiri nggak bisa dipakai kalau lu meninggal, gua nggak tahu lagi, gua nggak paham lagi. Meskipun gua ngeliatin tweet-tweet yang ya main sarkas sama hal ini tuh lucu tau. Kayak kenapa sih salty banget lihat orang di mall, ngelihat orang ke mall di tengah pandemi. Emang nggak boleh meninggal pakai baju bagus? Ya, lucu juga. Men, gini. Semua bukti yang lu lihat di sosial media, di TV dan segala macam tempat lainnya deh, apa kurang jelas buat ngasih tahu kalau kita ini lagi ada di kondisi yang benar-benar mendesak banget? Apa kurang jelas? Kenapa ada orang yang bisa-bisanya jadi se-ignoran itu ngelihat keadaan dan gak mau ngejaga diri padahal semuanya tuh lagi serumit ini? Ada yang ke McD, ada yang ke bandara, ada yang ke mall buat belanja-belanja. Yang gue bingung tuh ada aja yang ngasih argumen aneh di tengah ini semua. Ada yang bilang kayak, namanya juga manusia, punya tangan, punya kaki, punya otak untuk berpikir. Coba kalau pusat belanjanya ditutup total, nggak bakal begini. Justru kalau punya otak, mestinya mikir, ngapain lu belanja baju sekarang? Ngapain lu pergi ke tempat yang jelas-jelas bakal rame? Masalah dicari-cari, giliran kena ntar lu nyalain orang lain. Makanya pala tuh dipakai mikir, takutnya otak lu basi ntar kagak disuruh-suruh mikir tuh otak. Tapi gue sendiri juga sebenarnya bingung gitu, kenapa mall buat belanja baju pada buka sementara setahu gue ya cuma 11 sektor yang dibolehin buka gitu. Kayak kesehatan, pangan, terus komunikasi dan teknologi segala macam lah. Kalau buat makanan, buat obat, keuangan gitu-gitu normal lah gitu. Orang butuhnya ya kayak urgent gitu lah. Tapi baju, Emang kalau lu nggak beli baju lebaran ke mall lu bakal meninggal kan? Kagak ya kan? Bokap gue dulu waktu masih ada di sarungan doang kagak pakai baju, sehat tidak meninggal. Meskipun sekarang entah kemana tapi tidak meninggal. Aduh, takutnya orang-orang tuh mulai nganggap perkara COVID ini udah selesai ketika mall tuh boleh buka dan orang-orang tuh pada rame belanja. Padahal hampir 1000 orang positif loh dalam sehari. Angka itu apa kurang gede? Intinya apa? Intinya ya masalahnya tuh di orangnya yang masih males sadar sama keadaan. Di luar sana aja ya, ada orang-orang yang demo bahkan waktu mau dibubarin sama polisi. Ketika ada orang-orang yang neriakin hancurkan corona, di tempat lain ada yang malah teriak hancurkan PSBB. Mampus kau. Ayo serang! Gaskan terus, oi. Hancurkan PSBB.
kita berharap semua perkara ini bisa selesai kalau ada orang-orang yang secara terang-terangan bilang nggak peduli. Kalau lu tahu gimana caranya ngejaga diri, nggak dempet-dempetan kayak video ini sederhananya, terus lu pakai masker, lu cuci tangan, habis ngapa-ngapain aman gitulah. Tapi kan yang lebih aman lagi adalah ya lu di rumah aja gitu. Makanya pemerintah pun ngajak buat di rumah aja. Yang kasihan sekarang tuh petugas medis kita atau mereka, Bapak Ibu sekalian yang ada di garda terdepan buat ngelawan virus-virusnya tuh udah pada mulai capek. Kami capek! Kami capek! Ayo keluar semua! Kalau ingin Indonesia seperti Ekuador, ayo keluar semua! Kami capek! Kami capek! Ketika kita bosan di rumah sampai keluar-keluaran kayak gitu, petugas medis kita tuh justru lagi kangen-kangennya sama rumah. Men, coba lu bayangin deh gimana rasanya jadi petugas medis yang ada. Lu kerja nih, ngasih semua tenaga yang lu punya, tapi gak dihargain sama orang-orang. Bukan berarti dengan petugas medis kita digaji lu bisa seenaknya sama mereka, gak gitu men. Dan buat lu nih, orang-orang kayak Berak yang bisa-bisanya ngasih komentar-komentar kayak Berak juga, ngebawa-bawa kalimat para medis dibayar lah apalah. Biar gue kasih tahu hal sederhana. Bapak Ibu petugas medis kita capek. Tapi capeknya tuh bukan sama pekerjaannya. Mereka cinta pekerjaannya, tapi mereka capek karena apa-apa yang udah mereka perjuangin lu injek-injek segampang itu. Injek-injeknya gimana? Ya dengan lu rame-ramean kayak tadi dan nunjukin kalau diri lu tuh lu nggak peduli. Apalagi bocah-bocah ini nih, mereka dengan terang-terangan bilang nggak peduli. Lu tolol gimana sih? Anjing lah, capek gue pakai nada-nada. Soalnya gue pengen ngomong terserah juga, kasihan karena ketika makin banyak orang yang kena, itu berarti penyebarannya juga bisa makin kemana-mana. Dan lu bayangin men, dengan nambah 1.000 orang positif, tentu pekerjaan petugas medis kita jadi nambah lagi. Kayaknya kita perlu nambahin kalimat lagi deh. Kalimat sederhana yang harus kita bawa di dalam kepala kita semua. Hidup, selain jangan jadi bego, kita mesti jangan jadi jahat juga. Nggak mau kan lu lagi lewat jembatan Shirathul Mustaqim tiba-tiba dijorokin orang gara-gara kelakuan lu di dunia? Nggak mau dong. Lagi jalan enak-enak, aku ingin ke surga, tiba-tiba di belakang lu berak lu sono. Terus wah gitu kayak jatuh. Gua ya waktu ngeliat komen-komen ini langsung kesel. Oke lah kalau lu keluar buat nyari duit gitu, buat kerja urgent gitu. Kalau lu nggak kerja, keluarga lu nggak makan. Tapi kalau lu keluarnya buat nongkrong rame-rame, buat belanja yang sebenarnya nggak penting-penting banget juga, lu berak men. Bukan lu lagi berak, maksudnya itu kataan tadi, maksudnya lu berak gitu, bukan lu lagi berak gitu. Gimana sih? Anjing, HP doang pinter lu, orangnya primitif. Gue curiga lu di rumah masih nyalain api pakai itu ya, pakai batu kali, tak gitu. Kemarin gue ngeliat berita nih. Jadi ada berita rela berjubel demi belanja ke mall, kini para pembeli cemas seorang kasir terbukti positif corona. Lu kalau keadaannya udah kayak gitu, lu bisa apa? Lu berharap apa? Lu mamam dah tuh baju. Lu mamam tuh baju kalau bisa pakai sambal, pakai lalapan. Lu tegak tuh baju tuh, lumayan kenyang lu sampai atau lah berak. Itu aja buat video gue kali ini. Gue cuma pengen ngebuka mata lu lebih lebar aja gitu, buat sadar kalau sekarang ini masih bukan waktu yang tepat buat bebas kemana-mana. Masih bukanlah waktu yang tepat untuk ngelakuin sesuatu sembarangan. Oke lah gitu, kalau lu pengen keluaran, lu tahu gimana caranya, prosedurnya, lu tahu kalau sampai rumah mesti ngelakuin apa, cuci tangan, pakai masker segala macam, itu oke lah gitu. Tapi kayaknya akan lebih baik untuk lu di rumah aja, untuk diem dulu gitu loh man. Nih, tapi di sisi lain kayak kita juga mikir ya, kayak kita
di rumah aja nih udah berbulan-bulan. Ini kurvanya tuh masih fluktuatif naik turun, terus tiba-tiba ada hampir dari 1.000 orang loh sehari. Aduh. Selain sedang berusaha untuk mengurangi kurvanya, entah kenapa rasanya kita juga lagi ngasih makan keegoisan orang-orang yang di keadaan kayak gini malah berak lah. Kesel banget. Ya udah itulah. Kalau lo mau keluar patuhin PSBB, kalau lo mau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Intinya di rumah lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian yang merayakan. Maaf nih kalau kadang gue salah ngomong. Namanya juga orang. Nama gue Andri. Sekian dan mereka tiba-tiba ada yang ke mall nih, ke mall. Lu tahu mall gede, kotak mall. Di sana ke mall. Terus cuma beli baju. Baju. Lu tahu baju nggak? Baju. Dikata lu kalau nggak beli baju meninggal kali. Lu kalau nggak beli baju tuh kenapa sih? Lu sesek napas lu apa gimana sih? Pengen tak anjing. Urat gua keluar semua. Begini ceritanya. Puasa lebaran bentar lagi, ya Allah.